Sudah nampak teman-teman di layar? Sudah, Bu. Oke, teman-teman tetap kamera on. Saya izin off dulu ya, supaya nggak ke-distract sama PowerPoint-nya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mudah-mudahan ilmu kita hari ini berkah. Apapun yang kalian dan kita pelajari, membawa kebaikan ke depannya ya. Bismillah. Ini kita akan belajar tentang pendaftaran dan pemutakhiran data. Ya, kita ada di mana sih posisinya sekarang, gitu kan ya? Ini, WP teman-teman lihat nggak, kelihatan nggak yang ini nih, titik-titik biru, ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ini setiap ada titik-titik ini, teman-teman perhatikan, artinya chapter ini kita sedang membahas yang ini ya. Nah, ini cara membacanya seperti itu. Makanya slide-slide berikutnya nanti, maksudnya pertemuan-pertemuan berikutnya nanti, oh ya, nanti teman-teman ingetin saya ya, kalian kalau belum punya slide ini, nanti setelah pembelajaran saya share, atau teman-teman sudah dapat ini slide-nya? Sudah dapat ini? Sudah di-share Priyangi. Sudah, Bu. Oh, sudah. Ya udah ya. Kalau udah berarti saya nggak perlu share lagi ya. Jadi teman-teman perhatikan titik-titik biru ini adalah menunjukkan bahwa chapter ini, bab ini akan membahas fokus ke tentang SPOP dan surat teguran. Oke ya. Selanjutnya SPOP dan LSPOP. Teman-teman kemarin kan sudah melihat ya screenshot-nya seperti apa sih, minimal sudah punya bayangan. Apa sih SPOP untuk apa? Itu surat pemberitahuan objek pajak. Apa sih yang dinamakan dengan objek pajak? Objek pajak itu adalah tanah atau bangunan yang tanah dan atau bangunan. Jadi gini teman-teman, kalau bahasa undang-undang itu khasnya selalu teman-teman akan sering ketemu dan garis miring atau. Maksudnya apa? Ketika artinya bisa berlaku kedua hal tersebut, or salah satunya. Misalnya gini, tanah dan atau bangunan. Ini nanti kalian semakin paham dengan undang-undang, semakin makin banyak membaca PMK, Peraturan Menteri Keuangan, undang-undang, Perdirjen, SE, apapun ya, produk hukum akan semakin sering ketemu ini. Nah, kalian tahu nggak teman-teman, kalau kita niatkan ini bismillah ya, ibadah gitu ya, lillah, perkara sepele seperti ini aja, ini bisa jadi amal jariah. Mungkin di antara teman-teman ada yang belum tahu terkait dengan terminologi dan atau. Terus kemudian kita belajar hari ini. Saya menginformasikan hal sederhana ini ke teman-teman. Kemudian teman-teman tadinya tidak tahu, hari ini menjadi tahu. Oh, itu toh maksud filosofinya kenapa di undang-undang selalu, kenapa sih nggak dan aja ditulis, kenapa sih nggak atau aja ditulis, oh begitu toh maksudnya. Ini kan sebenarnya informasi sederhana yang saya sampaikan ke teman-teman. Nah, kalau untungnya ketika kita melakukan apapun kita niatkan ibadah, maka itu tercatat. Tapi kalau tidak kita niatkan, maka itu akan berlalu sia-sia. Gitu kan ya. Sama seperti gini, Bu, apa sih pentingnya niat, Bu? Akad dalam hati. Ya Allah, saya niatkan karena Engkau. Niat itu artinya kontrak pernyataan kita dengan Yang Maha Kuasa. Ya, teman-teman set up apapun mata kuliahnya, apapun mata pelajarannya, perbuatan baik sekecil apapun selalu niatkan. Bismillah gitu ya. Niat itu seperti kontrak atau pernyataan kita sama Yang Maha Kuasa. Bu, apa sih pentingnya sebuah kontrak dan pernyataan? Sekarang saya tanya. Teman-teman ketika masuk stan pakai kontrak nggak? Pakai pernyataan nggak? Pakai, Bu. Pakai. Teman-teman ketika lulus SMA kemarin ada surat pernyataan lulus nggak? Ada. Atau ijazah. Misal nih, kemarin teman-teman belajar di SMA selama 3 tahun. Benar-benar rajin, belajar. Terus ketika selesai masanya 3 tahun, kalian nggak dapat ijazah. Nggak dapat keterangan lulus. Ada pengakuan nggak?
Nggak ada, Bu. Bisa tercatat sebagai siswa SMA lulusan SMA 1 Yogyakarta nggak? Nggak. Nggak. Bisa masuk ke STAN nggak? Nggak bisa. Makin nggak bisa, Bu. Makin nggak bisa. Itu dia pentingnya pernyataan bahwa ya Allah, aku melakukan ini karena Engkau. Maka tercatatlah semuanya. Semua perlu penyataan. Tapi kalau sama manusia, sesama manusia harus ada bukti tertulis. Kalau lulus SMA berupa ijazah, kalau orang mau kerja berupa kontrak kerja, kalau mau pinjam ke bank harus ada surat perjanjian. Kalau kita sama yang Maha Kuasa, nggak perlu ada tertulis, dimudahkan. Cukup ketulusan hati yang paling dalam. Itu tercatat, Maha mencatat. Ya, makanya apa? Dicatat. Biar segala sesuatu tercatat. Kalau kalian nggak ada pernyataan dari sekolah bahwa kalian siswa SMA 1 Yogyakarta, kalian nggak pernah tercatat sebagai siswa tersebut dan nggak bisa melanjutkan sekolah kemana-mana. Nggak ke UGM, ke UI, ke STAN, kemanapun nggak bisa. Padahal kalian secara substansi memang udah benar-benar belajar. Karena ada yang bilang, Bu, ngapain sih Bu pakai niat segala? Yang penting kan saya udah berbuat baik. Yang penting kan Tuhan tahu. Lah, sama di sekolah juga satu kelas tahu semua kok kita belajar di kelas itu. Satu guru pun tahu kok kita belajar di kelas itu. Kepala sekolah tahu kita belajar di kelas itu. Tapi kenapa masih perlu surat keterangan lulus? Ya, itu hakikatnya tuh di situ. Ya, perlu pernyataan. Karena orang kalau tidak tercatat, bisa jadi dia lupa. Mungkin dia pernah belajar. Bisa jadi orang yang menjadi saksi itu nggak ada. Ya. Nah, makanya apa? Tapi dengan yang Maha Kuasa dipermudah syaratnya. Nggak perlu pakai tertulis-tertulis segala. Tapi dari hati terdalam. Nah, hal sederhana ini ketika saya ngajarin teman-teman, ya Allah luruskan niat saya lillah karena Engkau. Satu, gunanya apa? Hati kita tenang. Kedua, letih kita dan malas kita bisa seketika hilang. Ya, terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah insya Allah ini bisa jadi amal jariah. Tabungan kita pulang. Pada saat insya Allah nanti kita diwafatkan sama Allah. Mungkin suatu hari kalian sudah jadi direktur, udah jadi dirjen, udah jadi kepala kanwil, kepala kantor. Saya udah nggak ada di dunia ini. Saya udah ada di alam lain. Ketika kalian semua satu kelas ini membaca undang-undang, artikel PMK, dan di situ ada tulisan dan atau, disitulah pahala amal jariah terus mengalir. Mungkin saya akan masuk ke dalam surga bukan karena sholat saya mungkin banyak nggak ikhlasnya, sedekah saya mungkin banyak nggak ikhlasnya, tapi mungkin karena kebaikan-kebaikan kalian yang ketika terus belajar, membaca, bekerja dengan baik, dan ada tulisan dan atau, itu amal jariah itu mengalir ya. Maka itulah untungnya setiap kebaikan yang selalu diniatkan. Bu, kalau lupa gimana ya Bu? Kalau lupa ya pas ingat tinggal bilang aja. Atau ketika bangun pagi, pertama kali kalian duduk yang kalian ingat adalah jangan ambil HP. Jangan ambil handphone. Pertama kali bangun, duduk tenang. Ya Allah, saya niatkan apapun kebaikan yang saya lakukan hari ini adalah untuk Engkau. Terima kasih Engkau telah membimbing hamba-Mu untuk melakukan kebaikan. Karena pada hakikatnya kita bisa melakukan perbuatan baik bukan karena kita keren, kita hebat, kita orang soleh loh. Tapi karena Allah menghendaki kita berbuat baik. Jangan lupa berterima kasih. Bangun tidur seperti itu. Diniatkan. Jadi seharian kalau kita sampai lupa, kelewatan bilang bismillah, udah niatnya di awal. Ya. Nah itu kembali lagi, niatin apapun. Nanti kan keberuntungan tuh akan ada dekat kalian. Kalau ada musibah, ada solusinya, cobaan, ada jalan keluarnya, kesel, cepat redanya ya. Oke, ya bismillah kita niatin, semuanya lillah. Bismillah, insya Allah ilmu yang berkah itu nanti suatu saat cepat atau lambat akan terpakai. Ya, akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Ilmunya orang yang takut sama Tuhan itu akan membuat dia menjadi rendah hati. Tapi ilmunya orang yang dengan ambisi lupa sama Tuhan itu akan membuat dia jadi sombong, membuat dia jadi angkuh, membuat dia jadi mudah meremehkan orang lain, membuat dia jadi egois, gampang iri, gampang dengki. Tapi ilmunya orang yang takut sama Tuhan itu akan membuat dia jadi lemah lembut, jadi berbuat baik. Ya, jadi ilmunya jadi bermanfaat. Ilmunya jadi pengen rasanya nolong orang terus, pengen rasanya berbagi. Ya, insya Allah itu namanya berkah tuh di situ. Ya, bismillah. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman apapun yang kalian pelajari ini mengantarkan kalian semua adik-adik kelas saya, calon-calon pemimpin republik ini
mengantarkan kalian jadi orang-orang yang sangat bermanfaat, sangat baik, peduli pada sesama, berkah mengantarkan hidup teman-teman bahagia. Ya, insya Allah, bismillah apapun, kalian menjadi orang-orang yang subhanallah bisa mengantarkan rakyat Indonesia sejahtera. Pokoknya kalian akan menjadi orang-orang hebat kelak ya, insya Allah. Saya doakan kalian dapat beasiswa S2 minimal. Semangat ya, semangat belajar ya. Minimal S2. Syukur-syukur banyak di antara teman-teman yang S3. Beasiswa semuanya, insya Allah. Oke ya, bismillah. Ini SPOP dan LSPOP. Ini surat pemberitahuan objek pajak dan atau. Kenapa sih Bu? Kenapa sih perlu ada dan atau? Karena ada SPOP yang isinya tuh cuma sebidang tanah. Kalau cuma sebidang tanah, berarti kan dia cuma tanah aja. Jadi tanah atau bangunan. Atau artinya salah satu. Berarti SPOP bisa untuk membuat yang tanah aja. Yang paling nggak mungkin kalau cuma bangunannya doang. Nyangkutnya di mana ya? Nah, kalau cuma lahan aja berarti SPOP bisa. Bayangkan kalau dan. Bu, kalau undang-undangnya cuma ada kata-kata dan gimana Bu? Masalah nggak Bu? Masalah, karena berarti SPOP itu harus untuk tanah dan ada bangunannya. Berarti kalau sebidang kebun aja, SPOP ini nggak berlaku. Misalnya undang-undangnya bilang begini, tanah dan bangunan. SPOP itu untuk tanah dan bangunan. Kita harus pakai dan, berarti harus dua-duanya harus ada. SPOP menjadi tidak berlaku untuk perkebunan kelapa sawit tok yang ada bangunan di atasnya. Atau SPOP tidak berlaku untuk kebun sebidang tanah milik orang tua kita, gitu ya. Mungkin ada tanah ya, mungkin orang tua kita punya tanah kosong. SPOP jadi tidak berlaku. Karena apa? Undang-undangnya bunyinya dan, berarti harus ada dua-duanya. Makanya diatur selalu ada kata-kata atau. It means salah satu itu boleh. Tanah atau bangunan ya. Itu yang dimaksud dengan tanah atau kenapa selalu pakai dan atau ya. Oke. Selanjutnya lagi saya pakai warna hijau deh. Oke. Ini lampiran ya. Lampiran. Selanjutnya pendaftaran dan pemutakhiran. Nah, ini PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 254. Teman-teman kalau kayak begini, salah satu atau salah dua dari kalian atau masing-masing coba browsing di internet ya. PMK 254. Ini apa? Peraturannya banyak ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat peraturannya bisa. PMK-nya ada. Saya ada soft copy-nya, cuman waktu belajar kita nggak cukup. Ini dia, makanya dosen sangat perlu bantuan keaktifan adik-adik mahasiswa untuk searching-searching sendiri dan membaca PMK 254. Ya. Nanti ketika kalian bekerja, gitu, sangat-sangat erat dan wajib hukumnya kalian bekerja, mengambil tindakan atau apapun itu berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini apa sih bunyinya di PMK ini, Peraturan Menteri Keuangan? Dalam rangka pendaftaran dan pemutakhiran, KPP menyampaikan SPOP kepada subjek pajak atau wajib pajak. Nah, ini adalah, coba kalian lihat, ini yang disebut dengan mind map ya. Ini mind map. Peta, ini memudahkan kalian belajar. Mata kuliah apapun, usahakan kalian bikin mind map, menghafal kata kuncinya. Jadi ingat, pikiran kita terstruktur, nggak ruwet. Sama kayak kalian menyimpan file di laptop. Kalau kalian nggak organize folder dengan baik, kalian rungsep pikirannya. Di mana ya file nyimpannya? Aduh, namanya apa ya? Lupa. Tugas akhir, tugas PBB update. Tugas, ntar ada perbaikan lagi, kalian kasih nama tugas PBB final. Tugas PBB terkini, giliran disuruh ngumpulin bingung yang mana nih, ya. Itu baru nama file, belum nama folder, terorganize. Ini ya, WP mengembalikan SPOP. Nah, ini teman-teman perhatikan, ini kan sebenarnya adalah bahasa peraturan perpajakan, PMK. Dalam rangka pendaftaran dan pemutakhiran, KPP menyampaikan SPOP kepada subjek pajak dan wajib pajak. Ini di flowchart sudah ada. Teman-teman juga tadi sudah menulis di flowchart ada ya. Artinya KPP mengirimkan SPOP. Kenapa sih Bu? KPP kok mengirimkan Fiskus atau KPP mengirimkan SPOP ke subjek pajak atau wajib pajak? Ya karena dalam rangka pendaftaran dan pemutakhiran data. Pendaftaran itu apa? Misalnya teman-teman habis beli tanah, ya kan?
Misalnya teman-teman, orang tua kita habis beli tanah misalnya. Beli tanah, nah tadinya tanah itu atas nama Pak Agus, sekarang atas nama orang tua kita, misalnya taruhlah namanya Pak Budi. Lah kan sekarang harusnya yang jadi wajib pajak baru itu Pak Budi ya yang atas tanah tersebut. Nah, itu kan harus didaftarkan. Misalnya Pak Agus rumahnya tadinya di KPP Depok. Nah, yang beli tanah itu sekarang Pak Budi. Pak Budi itu orang Bekasi. Nah, tadinya apa namanya? Yang membayar tadinya Pak Agus sekarang jadi Pak Budi. Gitu kan ya. Pajaknya masuk ke mana gitu ya. Pasti untuk Pemdanya kalau dia P2. Kalau dia P3 misalnya kebun gitu ya. Ya berarti ke tempat objek pajaknya masing-masing ya, sama. P2 juga sama ya objek pajaknya. Nah, kemudian dia daftar. Jadi di sini pernyataan ke kantor pajak bahwa ini sudah bukan punya Pak Agus lagi. Dimutakhirkan Pak Agus. Pak Agus tuh dengan mengirimkan SPOP bilang, sekarang saya objek pajaknya udah nol, udah nggak ada. Kok nol? Ada keterangan sudah dijual, nanti dia kasih tahu ke Fiskus. Pak Budi tadinya nol, SPOP Pak Budi jadi ada muncul kebun 2 hektar. Tadinya nol, jadi muncul. Itu pendaftaran. Ya, Pak Budi mendaftarkan, oke mulai tahun ini saya wajib bayar PBB. Ini loh saya daftarin atas nama saya sekarang. Kalau Pak Agus pemutakhiran, saya udah nggak punya lagi tanah gitu ya, udah dijual gitu, kurang lebihnya seperti itu ya gambarannya. Nah ini pasal 9 ya, SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani. Jelas, tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara dan wajib pajak. Data yang dilaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya terkait luas tanah dan atau bangunan, tahun perolehan dan seterusnya. Ada ya di SPOP-nya ya. Lengkap memuat semua unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam SPOP. Jadi harus dilihat itu rinciannya itu apa gitu ya. Rinciannya apa harus dilihat. Oke. Kemudian pendaftaran dan pemutakhiran. Ini Oke, pasal 4-nya subjek pajak atau wajib pajak wajib mengembalikan SPOP paling lama 30 hari setelah tanggal diterimanya. Terus, dapat diajukan penundaan pengembalian maksimal 14 hari setelah batas akhir pengembalian normal. Misalnya nih udah 30 hari nih harusnya udah dikembalikan. Tapi karena misalnya ada kejadian bencana alam, ada kejadian musibah, misalnya ada keluarganya yang kena misalnya ya wafat atau misalnya belum selesai mengupdate ukuran kita tuh sebenarnya berapa sih, kasih tahu ke kantor pajak tentu dengan pemberitahuan. Penundaan, Pak, misalnya nih WP-nya bilang ke Fiskus, Pak Fiskus, punten nih Pak, saya lagi ngukur ulang karena kemarin kita ada pemotongan jalan Pak, gitu loh. Apa namanya, dari Pemda. Tapi di sisi lain kita juga Pak nebus atau membeli tanah sebelah kebun kita Pak. Izin ya Pak ya, kami hitung dengan tepat dan benar dulu. Memang sih Pak sudah ada surat apa namanya, akte jual belinya. Tapi kan akte jual beli masih proses Pak, masih perlu pengukuran real dari BPN. Kami minta waktu ya Pak, karena baru keluar nih hasil perhitungan resminya minggu depan. Nah, maksimal 14 hari itu boleh ya. Nah, terus penyampaian SPOP. Penyampaian formulir SPOP kepada subjek pajak atau wajib pajak dapat disampaikan secara elektronik. Jadi, Fiskus nggak harus jalan kaki atau fisik atau naik motor atau naik mobil antar fisiknya ke wajib pajak atau subjek pajak. Tapi bisa melalui website DJP. Emang ada Bu website DJP? Ada teman-teman, menuju ke pajak.go.id. Di situ ada ya formulir yang bisa diunduh, di-download. Terus saluran lain seperti apa sih? Email ya. DJP tetap mengirimkan surat pemberitahuan penyampaian secara elektronik kepada wajib pajak. Ini ada di mana instruksi ini? Ada di PMK 19 tahun 2019 ya, aturan seperti ini. Oke. Nah, terus kenapa sih Bu perlu di-backup dengan aturan ini sebagai dasar hukum? Karena kalau nggak ada PMK-nya bisa aja ada wajib pajak yang tengil, iseng, nakal gitu ya. Ya, mana? Saya nggak terima.
dia berpikir yang namanya diterima itu adalah kalau diantarkan fisiknya formulir yang nggak ada kok saya nggak terima. Email. Kan cuma email, saya nggak terima fisiknya. Nah, akhirnya ditetapkan dalam PMK bahwa penyampaian secara email itu dianggap sudah disampaikan. Dan ini memang salah satu cara untuk bisa menyampaikan. Oke ya. Oke, penyampaian SPOP. SPOP elektronik diperoleh dengan cara, nih mengunduh tadi yang barusan saya bilang ya, pembubuhan tanda tangan menggunakan kode verifikasi. Kalau teman-teman sudah mulai belajar membuat isi SPT pakai apa namanya? Sebentar ya. E-filing. E-filing. Udah pernah isi e-filing belum? Udah, Bu. Udah ya. Oke, sebentar ya. Ini ada apa sih chat dari Masya Allah. Sebentar ya, saya memang harus matikan ini, harus matikan data dulu ya sebentar ya, karena kalau enggak saya tutup HP dulu deh ya. Karena kalau enggak banyak sekali chat masuk, instruksi-instruksi tugas baru ya. Pembubuhan tanda tangan menggunakan kode verifikasi. Oke. Tanggal penyampaian formulir SPOP elektronik. Tanggal saat objek terdaftar dalam hal formulir SPOP elektronik disampaikan dalam nih, tanggal penyampaian itu kapan aja sih SPOP elektronik? Kapan di email? Tanggal saat objek terdaftar. Gitu kan ya. Dalam hal formulir SPOP disampaikan dalam rangka pendaftaran. Jadi kalau misalnya tadi Pak Agus tuh ya, Pak Budi tuh habis beli tanah baru, gitu ya, habis beli kebun baru. Ini apa namanya? Dia harus menyampaikan begitu apa? Sah bahwa ini ada apa namanya? Ada transaksi bahwa tanah itu atas nama dia. Gitu kan ya. Nah, ini dalam hal SPOP elektronik disampaikan dalam rangka pendaftaran. Ini saya mau lapor. Ini sekarang tanah atas nama saya, gitu kan ya. Nah, kemudian tanggal 1 Februari tahun pajak. Nih. Tahun pajak PBB terutang dalam hal formulir SPOP elektronik disampaikan dalam rangka pemutakhiran untuk PBB sektor perkebunan, pertambangan minyak dan gas bumi, dan PBB sektor pertambangan untuk pengusaha panas bumi. Jadi ada apa namanya? PBB P3 itu ada perkebunan, pertambangan, perhutanan. Pertambangan ada minyak dan gas bumi, ada pertambangan untuk panas bumi. Bu, panas bumi itu apa sih, Bu? Bumi yang panas gitu ya, bumi yang bete gitu ya. Bukan ya, nanti kita akan belajar ya. Yang penting teman-teman dihafalkan dulu. 1, 2, pertambangan migas untuk 3. Terus tanggal 31 Maret dalam hal formulir SPOP disampaikan dalam rangka pemutakhiran PBB sektor perhutanan 1, pertambangan mineral dan batu bara, terus sektor lainnya. Sektor lainnya apa nanti kita lihat ya, ada serat kabel optik, bawah laut, ada perikanan ya. Nah, teman-teman perhatikan, berarti pertambangan terdiri dari pertambangan minyak dan gas bumi. Dari sini aja kita udah bisa ini ya, udah bisa menerka-nerka. Nih, pertambangan berarti ada pertambangan minyak dan gas bumi, ada pertambangan untuk panas bumi, dan ada pertambangan untuk mineral dan batu bara. Ya, kalau ini perkebunan, nah ini perkebunan ya perkebunan aja ya, paling cuma dibedakan jenis tumbuhannya, tapi bukan berarti, tapi mau perkebunan, maksudnya tuh perkebunan gini, perkebunan ya satu aja perkebunan. Ya, tinggal nanti jenisnya macam-macam, ada coklat, ada macam-macam lah, perkebunan karet, gitu ya, sawit dan sebagainya. Tapi cara perhitungannya itu sama aja, perkebunan itu ya PBB-nya. Terus ada lagi apa? Perhutanan ya. Teman-teman perhatikan di sini. Jadi punya deadline yang beda-beda, tanggal penyampaian formulir SPOP elektronik. Berarti dikembalikannya kapan, Bu? Kalau yang 1 Februari ini ya tinggal ditambah aja 30 harinya tuh kapan? Ya, 30 hari kalender. Terus kalau 31 Maret kapan, Bu? Ya berarti tambah aja juga 14 hari dari sini, ya.
Jelas ya? Jadi beda-beda gitu. Kalau ini mah memang pada saat jadi masing-masing ya. Kalau ini dalam rangka pemutahiran. Pemutahiran itu artinya apa? Jika memang misalnya penambahan luas tanah, penambahan apa sih kalau perkebunan itu? Perkebunan itu misalnya, pemutahiran, kan misalnya sawit ya teman-teman, kan ada sawit yang lahan produktif ya, nanti kalau kalian pelajari ada lahan produktif dan lahan, belum produktif atau tidak produktif gitu ya. Yang lahan produktif kan kalau misalnya tahun 2020 dilaporkan kebun kelapa sawit 100 hektar untuk tanaman sawit yang usianya 3 bulan. Kan kalau untuk 2021 berarti harus dimutakhirkan. Tanaman sawitnya udah nggak 3 bulan lagi, tapi 15 bulan. Karena tambah setahun kan, 12 bulan. Karena 15 bulan itu sama 3 bulan itu beda. Belum lagi ntar 2022, 27 bulan. Karena ini udah siap panen. Harganya nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan ini. Kan ini pemutakhiran, ya kan? Pemutakhiran data. Jadi pemutakhiran itu not only masalah luasnya, bisa jadi tetap 100 hektar, tapi 100 hektarnya itu isinya apa? 100 hektar kalau isinya cuma rumput doang sama 100 hektar isinya sekarang udah ditanamin jati, sudah ditanamin pohon kopi, kebun kopi, gitu ya. Setahun itu kan kopi itu sudah lumayan pertumbuhannya ya, potensinya. Nah, ini jadi bukan perkara luasnya saja yang untuk dipermutakhirkan, tapi juga isi dari kebun itu. Ya, isi dari hutan itu juga ya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Nah, terus kemudian berikutnya adalah sorry. Ini surat teguran diterbitkan jika penerbitan surat teguran. Nah, teman-teman kan sudah kebayang ya sekarang case flow lagi. Flow chart-nya tadi. Setelah SPOP kan tarik garis ke kanan, kalau nggak disampaikan ada surat teguran diterbitkan jika SPOP belum dikembalikan dalam jangka waktu 30 hari setelah diterima SPOP. Ini asumsinya wajib pajak tidak mengajukan penundaan ya yang 14 hari. Namun, jika wajib pajak mengajukan penundaan, tapi tetap belum dikembalikan setelah 14 hari setelah pemberitahuan penundaan, nah ini baru dikeluarkan surat teguran. Oke, subjek pajak atau wajib pajak wajib mengembalikan SPE 15 hari setelah tanggal tanda terima atau tanggal bukti pengiriman surat teguran. Nah, kan ini kan misalnya dia menyampaikan tanggal 1 Maret. Maka 30 harinya itu adalah 30 Maret. 30 Maret kan ini 30 hari ya. 30 hari. 30 Maret dia tidak juga menyampaikan, maka dikeluarkanlah surat teguran. Surat teguran dikeluarkan. Jika 15 hari setelah surat teguran, wajib pajak wajib mengembalikan 15 hari, misalnya keluar 31 Maret ya surat tegurannya. Maka wajib pajak harus mengembalikan SPOP dalam waktu 15 hari setelah ini ya tanggal diterimanya bukti pengiriman surat teguran. Surat tegurannya misalnya dikirim 31 Maret. Gitu kan ya. Oke. Nah, ini tadi teman-teman kita sudah belajar tentang yang SPOP dan surat teguran. Sekarang kita akan belajar yang mana? Kita akan belajar yang ini. Lihat yang area diarsir biru. Ya. Lihat nih. Kita akan belajar ini. Tentang klarifikasi ini ya. Setuju atau tidak? Oke, kita akan lihat slide-nya seperti apa. Sorry. Klarifikasi SPOP atau LSPOP masih di PMK 254 pasal 11 ayat 1 dalam hal berdasarkan penelitian SPOP terdapat indikasi SPOP tidak sesuai, KPP dapat meminta klarifikasi. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan berikutnya sebelumnya.
bahwa misalnya KPP atau Fiskus dapat data dari pihak ketiga, ternyata telah terjadi transaksi jual beli perkebunan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak seharusnya lebih besar kebun yang diakui, gitu ya, yang harus dibayar PBB-nya, lebih luas. Dalam hal terdapat perbedaan data dalam SPOP dengan hasil kualifikasi. Ini berdasarkan SPOP yang telah dikembalikan, KPP melakukan penilaian untuk menentukan besarnya NJOP. Jadi, kan nanti wajib pajak kan ngirim SPOP ya, pengembalikan. Udah di situ kebun sawit luasnya total ada sekian hektar, 1000 hektar misalnya. Dari 1000 hektar, 500 hektar itu produktif, artinya ada pohon sawitnya. Dari 500 itu berapa sawit yang usianya 3 bulan, 6 bulan, 2 tahun. Terus dari 1000 hektar tadi 500 itu produktif, ada 500 lahan tidak produktif. Artinya apa? Pasti ada dong yang berupa jembatan, sungai, atau area yang memang tidak bisa lagi ditanami gitu ya. Atau area belum produktif. Belum produktif itu artinya apa? Itu masih dipersiapkan untuk bisa ditanami bibit sawit atau bibit kopi atau bibit karet. Gitu kan ya. Itu namanya belum produktif. Itu dilaporkan tuh semua di SPOP. Nanti yang menentukan berapa sih per meter perseginya itu bukan wajib pajak, tapi petugas pajak. Inilah sering disebut makanya PBB itu official assessment. Karena yang menentukan berapa jumlah NJOP dan berapa jumlah PBB terhutang itu adalah Fiskus. Sedangkan kalau PPH itu adalah self-assessment. Wajib pajak menentukan sendiri, melaporkan dalam SPT tahunan berapa omsetnya, menghitung sendiri berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan melakukan pembayaran sendiri ke pihak ke kas negara melalui bank atau dipotong dipungut oleh pihak lain ya. Ini makanya official assessment. Nanti KPP berdasarkan SOP yang telah dikembalikan, KPP melakukan penilaian untuk menentukan besarnya nilai jual objek pajak. Atas suatu objek pajak dibeli NOP. NOP apa sih singkatannya? Ayo, NOP apa sih? Nomor objek pajak. Nomor objek pajak. Nomor objek pajak, betul. Nomor objek pajak. Terus, nomor objek pajak itu yang kayak gimana? Pasal 2 ayat 1 per 08, per itu artinya apa? Per dirjen. KPP memberikan NOP untuk setiap objek pajak. Jadi walaupun Pak Budi nih punya kebun di Kisaran, kebunnya beda-beda kabupaten tapi ya beda kecamatan. Berarti kan ada 2 tempat yang berbeda. Itu masing-masing punya NOP-nya sendiri ya. Bukan mentang buat Pak Budi bikin aja satu NOP. Enggak ya. Tiap objek pajak itu punya masing-masing NOP-nya. Kayak seperti misalnya ada kan kalau di kampus itu banyak ya juragan kos-kosan. Ini cobaan banget loh teman-teman. Kalian udah lihat belum sih? Saya jadi lupa. Saya lagi ke distrak nih. Kalian udah ada yang pernah kirim foto belum kondisi terkini kampus? Belum ada, Bu. Kalian ingat bendungan nggak yang payung-payung itu loh? Udah hilang, Bu. Udah Udah hilang. hilang jadi tower. Jadi gedung 8 lantai. Itu mau dibangun asrama. Jadi nanti mahasiswa baru itu semua full diasramakan. Rencananya seperti itu. Jadi kasihan ya bapak-bapak. Mudah-mudahan ya kita doakan para pemilik kos di sekitar Jurangmangu itu mendapatkan rezeki gantinya itu lebih baik ya. Selama ini kan mereka sangat mengandalkan pendapatan dari kos-kosan adik-adik mahasiswa kan. Doakan aja mudah-mudahan mereka mendapatkan rezeki lebih baik lagi ya. Insya Allah dari jalan lain kita nggak pernah tahu ya. Nah ini misalnya nih Bapak kos gitu ya, misalnya Pak Haji Ali itu punya kos-kosan di Sarmili, punya kos-kosan di Kalimongso, punya kos-kosan di Ponjai, punya kos-kosan di PJMI. 4 itu berarti 4 NOP masing-masing sendiri, walaupun sama-sama punya Pak Haji Ali. Jadi bukannya satu orang itu satu NOP, tapi berdasarkan objek pajaknya ya. Pasal NOP dicantumkan dalam SPPT, surat pemberitahuan ini ya PBB, pajak berutangnya PBB, atau di SKP, surat ketetapan pajak PBB. Nah sekarang teman-teman tolong cari di internet
tolong cari di internet SPOP yang sudah diisi sedapatnya aja. Boleh perkebunan, perhutanan, pertambangan, atau kalau kepepet-pepetnya PBBP. Tapi cari dulu deh perkebunan, pertambangan, perhutanan yang udah ada NPOP-nya ya. Dan di screenshot dan tolong teman-teman kan bisa diedit ya. Dilingkarin deh tuh pakai HP. Mana yang NPOP? Silahkan. Arya, tolong dicatat 5 orang pertama. Silahkan.
Oke, mana? Oke, thank you. Lanjut ya. Oke, apakah arti angka-angka tersebut? Jadi angka-angka tersebut itu ada maksudnya, ya. Tercantum di mana aturan tersebut? Oh iya, suara saya masih kedengaran jelas, Kak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Ini ya. Lihat ketentuan di SE 33 PJ 2019 ya. Ini ada di SE itu apa sih, Bu? Surat edaran ya, surat edaran Dirjen Pajak gitu ya. Tahun 2019 nomor 33. Jadi dua angka pertama itu adalah ini tentang kode provinsi. Kemudian angka ketiga dan keempat itu kode kabupaten kota. Kemudian 5, 6, 7 ini itu adalah kode kecamatan. 8, 9, 10 kode KPP-nya. Kalau teman-teman tahu KPP Pondok Aren, kodenya apa? Berapa? Tulis 3 orang pertama yang tahu kode KPP Pondok Aren dapat ekstra poin. Catat ya, Arya. Arya, kamu karena jadi scoring keeper, kamu juga dapat poin khusus ya. Kamu tulis pekan ini siapa yang scoring keeper. Oke. Berapa kode? Yes, Randa, Faras, Gita. 453 kode KPP ya. Oke, good. Angka ke-11 ini adalah kode subsektor. 12 kode jenis bumi, 13 kode rincian. Ini nomor urutnya karena bisa jadi di kecamatan yang sama, provinsi yang sama, kabupaten kota yang sama ada beberapa kebun. Kan ya. Kenapa? Karena perkebunan rakyat itu sampai dengan 2 hektar itu masuk kategori perkebunan rakyat ya. Bisa jadi ada banyak kebun di situ milik banyak orang. Terus ini nomor urutnya. Terus kode sektor. Oke ya. Nah, ini struktur NOP. Nih ya, kita kan lagi belajar yang ke-11 sama belajar yang 13. Oke. Lihat lagi ya. Lihat lagi. 11. Kode subsektor. Nah, nih kode subsektor ya. Kita lihat. Kita belajar yang 11 dulu ya. Yang bagian ini nih. Ini maksudnya apa sih? Nah, yang ini nih. Kan ya. Nah, kemudian kita lihat kode subsektor. Ada apa aja sih? Oh, ada perkebunan. Yang tekan ya. Ini mohon maaf nih. Ini fontnya karena tidak support di laptop saya ya. Ada perhutanan, ada hutan alam, hutan tanaman, pertambangan migas, pengusahaan panas bumi, pertambangan. Oke. Terus ini satu kode subsektor. Ini ya. Terus yang 12. Nah, ini kita punya. Yang 12 ada juga nih ya. 12 kita juga belajar. Kita ambil warnanya apa sih? Warna biru deh ya. 12. Diisi apa? Kode jenis bumi. Ada permukaan bumi, ada tubuh bumi, ada offshore. Permukaan bumi itu apa? Kalau teman-teman apa ya? Permukaan bumi yang benar-benar kita injek deh di atas tanah yang buat di atasnya bisa dilewatin mobil, tanah, kita lari, kita jalan. Kalau tubuh bumi itu yang udah digali, dikeruk. Itu kan ya di situ. Offshore itu apa? Lepas pantai, ya. Ini kode jenis buminya, terletak di mana? Ini kode subsektornya, perkebunan, perhutanan, atau pertambangan. Ini pokoknya intinya nih, ini tuh pokoknya intinya, yang ini tuh intinya adalah tentang P3L, pertambangan, perkebunan, perhutanan, dan lainnya. Diisi ya, apa? Kalau perhutanan apa? Terus yang 12 ini adalah kode jenis bumi. Kemudian
Yang ke-13 nih, 13 ini kode rincian. Kode rincian itu maksudnya apa sih kode rincian? Kode rincian itu maksudnya, tapi tenang aja ya teman-teman, biasanya sih ujian, apa namanya, kalian nggak disuruh ngafalin kode bukan logam itu nomor berapa, tidak. Tapi kalian paham aja ini peruntukannya untuk apa aja ya. Ini kode rinciannya, default-nya 0. Ada minerba, minerba tuh mineral, ba-nya apa coba? Ba-nya apa? Batu bara. Batu bara. Oke, ya. Nah, ini minerba, sebentar, dan sebagainya. FSO tuh apa? Googling. FSO, FPS, FPU. Coba kalian googling. Googling yuk. Kalian kalau teman-teman kalau ada kayak begini nih, apaan sih nih FSO, FPS, FPU, FSU? Apaan sih nih? Coba kalian googling. Apa sih nih kalau kayak gini? Sekarang enak. Belajar zaman now itu fasilitasnya mudah. Kalau nggak ngerti bisa langsung tanya. FSO itu apa? Coba. Floating storage and offloading. Bangunan mengambang. Yes. Sekarang kalian cari. Kalian kan pasti buka Google ya. Sekarang klik image. Tadi kan mungkin kalian masih diklik yang all. Yang all ya. Sekarang yang image. Udah kelihatan? Gambarnya. Kapal ya. Floating storage offloading. Oke, ini sektor lainnya. FPS apa? Jadi kalian kalau ada bingung, ini apaan sih? Nggak ngerti aku kayak begini-gini gitu ya. Kalian langsung buka Google. Sorry. Yang keluar Ya. permainan tembak-tembakan, Bu. CS. Keluar PUBG, Bu. Frame per second. Iya, boleh. Nah, kalau kayak gitu kalian caranya gimana? Iya benar, yang keluar benar tembak-tembakan. Saya juga lagi buka Google. Kalau kayak gitu carinya gimana coba? Floating production. Nah, kalau kayak begitu kalian ngetiknya barengan. FSO, FPS, FPU ngetiknya barengan. Bangunan lepas pantai. Dari situ kelihatan FPS itu apa gitu ya, karena ngetiknya barengan. Kalau ngetik sendiri FPS emang tembak-tembakan ya, bener. FPS tuh floating production system. Itu apa floating production system ya? Itu ada tuh di situ ya. Jelas. Jadi kalian langsung baca. Enak deh. Belajar generasi zaman now mah enak banget. Bingung nggak ngerti, tinggal tarat buka Google. Buka image-nya. Oh, ini tuh. Kebayang ya seperti apa. Nah, ini kode sektor. Oke, ini kode sektor ya. Ini subsektor. Artinya kode sektor itu besarnya ya. Perkebunan, perhutanan. Ini 3 ini adalah pertambangan. Ini sektor lainnya. Jadi pertambangan itu dibagi jadi 3 besar kawan-kawan. Migas, panas bumi, dan minerba. Ingat ya. Jadi ini ada 5, 1, 2, ada 3, 1, 2, 3, 4. Ini tuh P3. Perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pertambangan jadi 3 besar. Migas, panas bumi, dan minerba. Serta sektor lainnya. Ini sektor lainnya nih ya. Sektor. Sub ini sektor. Masing-masing punya subnya. Perhutanan. Nih ada. Kalian lihat nih. Perhutanan. Nih ya, perhutanan. Saya ambil sini. Perhutanan subsektornya ada macam-macam. Gitu kan ya. Perhutanan ada sektornya juga. Gitu. Terus sektor lainnya itu juga ini kan kode sektor. Subsektornya artinya sub dari ini itu ada. Sektor lainnya tuh nih, sektor lainnya ada ini nih. Perikanan tangkap, ini sektor lainnya. Ya. Jadi kalian punya gambaran, nanti kita akan belajar ini. Tapi kita akan belajar sangat detail nanti setelah UTS. Ini untuk bahan ujian UAS. Tapi kalian udah tahu dari sekarang, kebayang. Oh, ada perikanan tangkap, budidaya ikan, jaringan pipa, jaringan kabel, ruas jalan tol laut, fasilitas penyimpanan. Yang storage tadi ini ya. Nah, ini. Kemudian nomor objek pajak. Atas suatu objek pajak diberikan NOP, KPP memberikan MOP untuk setiap objek pajak, ini aturannya. NOP dicantumkan dalam SPT atau SKB. Oke. Penyesuaian NOP. KPP dapat melakukan penyesuaian atau penghapusan NOP. Dalam hal apa? Disesuaikan penyesuaian SOP
penyesuaian NOP jika terjadi mutasi, penyesuaian daerah, atau perubahan KPP. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan mutasi? Silahkan Arya mencatat 3 orang pertama yang menulis apa sih yang dimaksud dengan mutasi, apakah sih yang dimaksud dengan penyesuaian daerah, apa sih yang termasuk dengan perubahan KPP. Silahkan tulis dengan bahasa sendiri ya. 3 orang pertama. Apa sih mutasi? Oke, terima kasih. Sudah 3 yang menjawab. Saya izin lanjut ya. Mutasi kita lihat ya. Mutasi suatu objek pajak kepada subjek pajak baru. Misalnya terjadi perpindahan kepemilikan dari satu perkebunan kepada perusahaan yang berbeda. Misalnya tadi yang dikelola PT Sawitku terus kemudian dikelola oleh PT Kopiku gitu ya. Itu mutasi. Penyesuaian NOP. Kemudian penyesuaian daerah dilakukan dalam hal terjadi pemekaran daerah, penggabungan daerah dalam satuan wilayah administrasi tertentu dan perubahan kode wilayah. Misalnya apa sih? Misalnya nih teman-teman dari Sumatera Utara, itu kan dan beberapa daerah lain ya di Indonesia, itu kan tadinya dia satu provinsi, terus bisa jadi dipecah menjadi 2 provinsi. Atau tadinya satu provinsi itu hanya terdiri dari 20 kabupaten. Terus bisa jadi terjadi pemekaran wilayah, kabupaten itu pecah. Bukan pecah ya, terjadi pemekaran. Sehingga misalnya menjadi 25 kabupaten. Itu bisa. Atau justru penggabungan daerah dalam satuan wilayah administratif tertentu. Dan perubahan kode wilayah. Nah, kalau perubahan KPP, itu terjadi perubahan KPP tempat objek pajak terdaftar. Karena pemecahan atau penggabungan KPP. Jadi teman-teman, itu ada di tahun 2015. Jadi ya sih saya 2015. KPP Pondok Aren nggak ada tadinya ya. Dia baru ada masuk ke kampus TAN kita 2015. Tadinya dia adalah merupakan gabungan include di KPP Serpong. Tadinya hanya ada KPP Serpong. Namun karena dirasa wilayah administratifnya itu potensi pajaknya itu dan administratifnya sangat gemuk gitu kan ya, sangat luas wilayah KPP Serpong, akhirnya dipecah menjadi 2 KPP, yaitu KPP Serpong dan KPP Pondok Aren. Nah, sama KPP Kebayoran Lama, Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Lama, tadinya juga hanya 1 KPP, tapi akhirnya dipecah. Kanwil dipecah Kebayoran Lama 1, Kebayoran Lama 2 gitu ya. Saya lupa ada Kebayoran Lama 3 atau tidak. Tidak. Terus tadinya yang paling ini adalah yang paling ekstrim adalah contoh Kanwil DJP Jawa Barat. Tadinya hanya 1 Kanwil, tapi karena Jawa Barat itu sangat luas gitu ya. Jawa Barat itu sangat luas, mulai dari Bogor gitu kan ya, Cibinong sampai ke sana gitu ya, sampai ke perbatasan Jawa Tengah
sana Cilacap tuh Jawa Barat, luas banget kan ya, Bekasi juga termasuk. Akhirnya wilayah administratifnya KPP itu Kanwil itu dibagi jadi 3, Kanwil DJP Jawa Barat 1, Jawa Barat 2, dan Jawa Barat 3. Nah, itu kan pasti terjadi ya perubahan. Tadinya dia termasuk Kanwil DJP Jawa Barat 1, sekarang jadi KPP Kanwil Jawa Barat, sekarang jadi Kanwil Jawa Barat 1 misalnya. Nah, ini perpecahan atau penggabungan KPP, perubahan wilayah kerja KPP, perubahan kode KPP, pasti ada perubahan ya. Tadinya dia WP KPP Serpong, tapi karena KPP Serpong pecah jadi 2, yaitu Serpong dan Pondok Aren. Tadinya kalau KPP Serpong itu kan kodenya 411. Karena sekarang udah dipecah dan sekarang dia orang yang tinggal di Bintaro sektor 5, tadinya dia terdaftar di kode KPP 411. Serpong tuh 411. Tapi karena sudah dipecah dan sektor Bintaro sektor 5 itu ikut ke KPP Pondok Aren, maka kode KPP-nya itu pun sudah berubah menjadi 453. Sebentar ya. Mengganggu waktunya. Kita lanjut lagi, bismillah. Share screen-nya mana tadi? Sorry. Oke, sudah nampak lagi di layar teman-teman? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Lanjut ya. Mutasi penyesuaian daerah dan perubahan. Ini bisa terjadi penyesuaian NOP. Kemudian yang berikutnya adalah penghapusan nomor objek pajak. Kok bisa hapus? Karena apa ya? Karena penonaktifan NOP dalam basis data. Karena apa sih penyebabnya? Tidak memenuhi ketentuan sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan. Kok bisa sih, Bu? Bisa. Contohnya apa? Misal, tadinya ini kok bisa sih, Bu? Tadinya objek pajak terus tiba-tiba tidak menjadi objek pajak. Saya kasih contoh. Ini konteksnya P2 ya. P2 maupun P3. P2 saya kasih contoh. Ada rumah, ruko. Ini disewakan. Ruko di Bintaro. Disewakan per tahun 100 juta. Dah. Ini 2020. Di 2021, ownernya memutuskan. Ruko ini tidak disewakan secara komersial, tapi digunakan untuk kegiatan sosial, yaitu untuk kegiatan rumah yatim. Pure sosial. Rumah yatim, ini ada di Bintaro ya. Ini di Bintaro di dekat Sabu Haji sektor 7 Niaga. Itu ada rumah besar banget tingkat gitu ya. Tadinya mungkin kalau disewakan bisa 100 juta sebulan at least. Nah, akhirnya rumah itu sekarang jadi rumah sosial, rumah yatim. Itu apa? Untuk penampungan, pendampingan, dan kegiatan pelatihan ya. Mereka belajar juga di situ. Ini di 2002, ini misalnya 2021. Di 2020 dia terutang PBB. Tapi di 2021 dia tidak lagi terhutang sebagai PBB karena secara sah bisa dibuktikan, apalagi ada aktenya yayasan yang mengelola ini fix, dia tidak lagi terhutang PBB. Terus kaitannya P3 apa, Bu? P3 kebun. Tadinya dikelola PT Kopiku. Kemudian ini kopinya dijual bahkan sampai ke ekspor. Jelas ini terhutang PBB. Kemudian manajemen memutuskan bahwa lahan ini sepenuhnya dihibahkan ke akademisi Universitas Sumatera Utara, misalnya di kisaran ya, dan seluruh kampus yang ada di Sumatera Utara yang ingin melakukan riset dan membutuhkan lahan kebun ini. Misalnya, riset untuk Fakultas Pertanian gitu ya, menemukan bibit tanaman kopi terbaik. Kenapa? Karena Indonesia sudah mulai dikenal nih, kopi-kopi Indonesia itu sudah mulai merajai dunia. Kopi terbaik, varietas terbaik, terlezat gitu ya. Terus karet terbaik. Untuk penelitian diwakafkan. Dah, mulai tahun 2021 dan ke depan ini untuk penelitian supaya dihasilkan komoditas-komoditas unggulan baik karet, kopi maupun
apalagi kalau sawit nggak ya, karet, kopi, sama yang lainnya lah ya, komoditas-komoditas lainnya lagi, gitu kan ya, kapas, gitu kan ya, untuk penelitian. Maka ini tidak lagi terhutang PBB, dihapuskan. Tidak memenuhi ketentuan sebagai objek pajak. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Ini selanjutnya adalah kantor pengadministrasian. Siapa sih yang melakukan pengadministrasian? KPP mana? Kantor di sini maksudnya kantor pajak ya. Karena kita konteksnya adalah P3, artinya pemerintah pusat. Kita nggak bicara Pemda ya, karena Pemda itu untuk P2. Nanti ada di mata kuliah PDRD. PBB perkebunan, perhutanan, panas bumi. Perkebunan, perhutanan. Ini panas bumi ini masuk pertambangan. Pertambangan yang panas bumi. Ini yang mengadministrasikan adalah KPP lokasi objek pajak. Artinya letak kebun, hutan, sama panas bumi ada di mana? Atau KPP yang ditetapkan. Artinya apa? Bisa jadi bukan objek pajaknya tidak terletak objek pajaknya di KPP tersebut, tapi dia ditetapkan. Bentukannya ditetapkan karena satu dan lain hal. Terus ini ada cap. Teman-teman kalau mau tahu rinciannya, teman-teman detailnya seperti apa, tolong dibantu dibuka cap. Cap ini keputusan Dirjen Pajak nomor 161 tahun 2012. Keputusan Dirjen Pajak nomor 49 tahun 2019. Bu, dapetnya di mana? Cek Mbah Google. Ya. Saya sih bisa banget ngasih ini ke teman-teman. Tapi saya pengen banget teman-teman ada effortnya. Percayalah teman-teman, untuk mendapatkan sebuah informasi generasi kami dulu, itu harus jalan jauh dari kos-kosan kami ya. Saya kebetulan di Sarmili, itu harus ke kota, ke Senen, Jakarta Pusat. Perjalanan setidaknya 2-3 jam. Balik 2-3 jam lagi. Jadi at least kami butuh 4-6 jam hanya perjalanan saja. Belum lagi naik bisnya, belum. Sekarang kalian tinggal ketik chat ke kakak kelas atau ke Google nggak dapat, cek kakak kelas yang kita kenal, Kak, boleh tolong dibantu nggak Kak? Aku minta cap ini ya Kak, maaf ganggu. Cukup di antara kalian yang ada satu saja yang berhasil, kalian tinggal share di WA group. Sekarang cukup 1-5 menit dengan effort yang sambil rebahan kalian bisa dapat informasi. Makanya sayang banget kalau tidak berusaha nyari. Saya kalau mau ngasih file bisa ke teman-teman. Tapi saya pengen banget. Karena gini, semakin orang mendapatkan sesuatu karena effort, semakin dia akan menghargai itu. Kawan-kawan, ini sedikit sharing. Saya punya pengalaman memberikan pelatihan-pelatihan gratis. Ya, kebetulan kami bergerak ke sosial masyarakat dalam rangka pengabdian masyarakat Pakistan, itu literasi keuangan usaha untuk pelaku usaha, baik mulai dari yang kecil sampai yang besar, UMKM, itu ya, dari yang kecil sampai yang besar. Kami selalu memberikan kelas gratis. Kenapa? Kami berpikir kita kan niatnya bantu,